Lagi-lagi kita harus bersedih karena season 2 dari Frieren akhirnya selesai. Bentar banget anjir, bentar banget. Bener-bener cuman 10 episode, tapi bukan 10 episode kacang-kacang. Ini adalah 10 episode yang membuat diri mereka sekarang berada di posisi puncak My Anime List. Sebelum nanti pas JoJo episode kedua keluar, bakal pasti Still Ball Run. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang season 2 Frieren. Gue udah nonton semua, dan buat yang belum nonton first impression gue mengenai Frieren, bisa ditonton di video yang seperti ini thumbnailnya. Dan apakah Frieren emang layak menjadi preman baru My Anime List? Emang layak lah. Frieren season 2 dimulai dengan paralel di episode satunya yang mirip banget sama bagaimana tadinya dia sama Himmel lagi digerobak sama teman-temannya. Sekarang Frieren sama Stark dan Fern digerobak juga. Kayak inget nih gua nih gitu kan. Dan itulah inti dari cerita Frieren, yaitu adalah bagaimana petualangan setelah petualangannya selesai. Gua masih ngantuk nontonnya karena emang enak. Gua nggak ngerti deh kenapa gua nggak dipahami omongannya. Lu tau gak sih kalau anime ngantuk gitu tuh nggak buruk, gimana ya? Nonton Frieren tuh dengan shout out to Evan Cole. Terus kayak tenang banget gitu loh. Lu nonton kayak sebelum tidur tuh enak banget men. Sumpah men, lu nonton Frieren sebelum tidur ya, itu kayak nyaman banget dan indah banget. Dan hati lu tuh kayak apa ya, lu tuh bukan bersedih, tapi lu kayak apa ya, kasmaran kalau menurut gua. Kayak cinta akan sesuatu yang lu gak perlu tahu dia cinta balik sama lu apa enggak gitu, tapi tidak membuat lu jadi stalker atau yang aneh-aneh. Itu yang gue rasain setiap nonton Frieren. Dan tidurnya jadi nyaman gitu. Dan sayang banget tidur gue di tahun 2026 cuma 10 kali yang nyenyak. Season 2 dimulai dengan petualangan Frieren yang ya lagi-lagi berusaha untuk mencapai ke Eden ya, dari Northern Plateau. Dan tentu saja kita semua mesti mengakui, mesti bener-bener bilang bahwa yang bener-bener paling epic, yang bener-bener lu tunggu adalah Revolte alias Genau Stark Revolte. Dan Fern sama Method lawan siapa sih nama tuh dua iblis tidak relevan itu yang langsung di piu-piu. Menurut gua bukan battle yang indah. Lagi-lagi ya, gimana ya? Oke, pelan-pelan ya. Battle itu akan biasa saja. Battle itu akan, iya animasinya bagus, tapi secara isi tidak akan sepenuh bagaimana kita bisa melihat awalannya Metode sama Genau awal-awal. Menurut gua itu adegan bukan cuman animasinya, tapi penulisannya itu menurut gua benar-benar kurang ajar. Kita digambarkan sebuah desa yang hancur berantakan. Genau dengan muka tawar rotinya itu keliling dan menemukan seseorang yang masih hidup dan ternyata dia kenal. Terus Genau gendong, terus ada dialognya, gimana yang lain? Ya yang lain selamat, aman gitu. Jangan bego lu, jangan bohong-bohongin gue lu, dikata gue baru kenal lu, sok-sokan lu. Terus tiba-tiba dia ngobrol panjang dan lain-lain. Terus temennya tiba-tiba tangannya jatuh. Oh my god, itu menyedihkan banget, tapi gimana ya, indah banget, ngerti gak sih? Kenapa gue bilang indah? Ini yang gue selalu, apa ya, menurut gue tuh sangat-sangat indah dari penceritaan-penceritaan anime yang udah jarang gue dapetin di berbagai macam judul. Show don't tell. Director, animator, pengisi suara tidak perlu menjelaskan gitu. Lo tau gak sih kayak ada yang jelasin dalam hati gitu. Oh, seranganku ternyata kena. Oh, sebenarnya jurusku adalah ini. Terus tiba-tiba narator keluar jelasin semua jurusnya apa dan segala macam. Di Frieren ada sebuah adegan yang sederhana kayak gitu, itu indah banget dengan apa ya, dengan menyedihkan juga tentunya. Dimana temennya tiba-tiba tangannya jatuh. Terus si Genau udah tahu, si Genau udah ngerti apa yang terjadi, dan dia langsung naikin dan tetap ngomong. Kan kayak, bro, itu the new pick bro. Itu penyutradaraan, penulisan, dan kombinasi tim yang luar biasa untuk dapetin adegan sederhana itu. Ya mungkin lu semua suka sama adegan Genau berantem, Stark dan lain-lain, enggak. That's my favorite part. That's the saddest part, but my favorite part. Karena indah sekali secara penulisan. Buat gua sampai sekarang juga bergenang air mata karena itu sangat luar biasa. Itu sangat-sangat indah, itu sangat-sangat keren banget buat gua. Selain memberikan kesan yang keren, adegan itu juga menjelaskan seberapa sunderenya juga si Genau. Sama kayak series gitu loh. Bilangnya gue orang jahat, gue orang rasional, tapi dia orang yang paling peduli sedunia. Dan selama berprosesnya dia yang gak jadi tiba-tiba nangis, tiba-tiba curhat ke Stark, harusnya aku ini. Terus tiba-tiba apa, ini tipikal shonen ya, biasanya dia akan ngelawan musuhnya dan akan gue akan berubah menjadi yang lebih baik dan segala macam. Enggak, dia tetap di situ. Dia benar-benar orang yang akan look at what I do, look at my action, but not my word. Semua yang diomongin Genau itu adalah hal yang
akan tidak menggambarkan karakternya dan seberapa manusianya dia. Tapi kontradiksi aksi Genau lah yang membuat itu semua indah. Dia nggak paling baik, tapi dia nyamperin anak kecil yang ternyata tipuan. Dia yang paling rasional, tapi dia malah nunjuk Stark untuk disembuhin duluan. Padahal kita tahu Warrior punya build fisik yang jauh lebih bagus dibandingkan close combat mage. Buat gue itu adegan sederhana yang indah dan selalu bisa gue dapetin dari Frieren. Gue jadi ngebayangin kayak seluruh orang di dunia Frieren tuh orang baik gitu loh. Yang jahat cuman evil, sumpah deh. Nakoda kapal yang bilang ada harta karun, ternyata dapet harta karunnya dan ternyata itu adalah buku harian Himmel yang emang beneran hilang, yang beneran Himmel lupa gitu dinaruh di mana. Terus abis pas Frieren baca gini loh, di mana-mana di tipikal, dan itu gue nggak bilang salah. Cuman buat gua tidak nakal. Di sini nakal. Di mana-mana kan kalau udah anime nih ya ketemu buku dibacain tuh bukunya. Pasti pakai tulisan-tulisannya tapi dibacain bukunya. Atau tiba-tiba masakah gitu kan? Atau Momoshiroi terus dibacain sama narator segala macam. Di sini nggak. Pada saat Frieren buka bukunya, direkturnya nakal. Kita jadi mata Himmel. Kita jadi tahu bagaimana Himmel selama ini ngeliat partinya dan terutama Frieren. Indah banget bro. Lagi-lagi show don't tell. It's all about show don't tell. I love show don't tell itu di Frieren tuh luar biasa sekali pak. Indah banget, luar biasa banget, menyenangkan banget, dan bener-bener bikin lu kayak ngantuk dan tidur lu tenang, men. Masuk arc jembatan, ini bikin jembatannya, kata Himmel. Jembatannya udah jadi pun lu bakal mati, bro, katanya. Enggak kok, aman, karena bakal dipakai sama dia. Aduh. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamori Aristoteles, thank you Singamori Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Pacing yang lambat tapi indah banget, luar biasa banget, dan tentu aksi yang luar biasa. Gua sampai lupa mau ngomongin actionnya. Menurut gua bagus banget, menurut gua indah banget. Lu lihat dari mana pada saat berantem tuh nggak yang tang doang, tapi bener-bener yang muter kamera, ngebut ngikutin dari belakang, dari atas kita ngeliat Stark bener-bener jebret dan lain-lain. Walaupun banyak yang mengkritisi kok bisa sekuat itu bang, udah bolong masih bisa sembuh dan lain-lain. I know, gue juga waktu episode 1 season 1 juga bukan episode 1 selama season 1 sih, itu gue mengkritik di review gue kayak magic sistemnya tuh nggak make sense gitu loh. Tapi karena indah banget ya udah, gue jadi nggak peduli. Tapi mesti gue akuin emang nggak make sense, tapi nggak peduli. Ditambah dengan Stark yang sekarang nggak make sense, udah anggap aja semua body warrior tuh kebalnya bagus lah gitu. Nggak mati susah mati lah intinya ya. Itu yang gue bilang, kalau misalnya udah terlalu bagus, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh udah nggak bisa ganggu kepala gitu. Justru ketika udah biasa aja atau bahkan jelek, lu sadar nggak sih kalau nonton anime yang biasa aja atau bahkan jelek, film ya biasa itu jelek, detail-detail nggak penting tuh jadi lu perhatiin gitu, dan akhirnya jadi mengganggu kepala lu. Nah ini kebalikannya, ketika lu udah kuat di suatu bidang yang emang lu tahu lu menguasainya di sini, yaitu pacing dan cerita dan show don't tell, yang lainnya jadi kayak bodo amat bang, makasih ya udah lanjut aja lu berantem dengan tidak make sense itu. Katanya dibilang Stark ini lebih kuat daripada lu loh, mati gitu, tapi Stark bisa tahan gitu kan, kayak udahlah. Gue juga pusing mikirinnya pas lagi ngomongin ini nih, tapi ya udahlah. Tapi tetap ya, kalau kalian mau kritik itu silahkan menurut gue, karena menurut gue sangat wajar untuk bisa dikritik dan sangat emang flaw di situ, tapi it's terlalu indah untuk dipikirin menurut gua yang lainnya. Lalu kita dapat juga, bro, Friend Sniper bro. Itu adegan yang gimana ya, bulan dari bulan terus tiba-tiba jadi Zoltrak itu. It's so good. Bahkan sampai ada sebuah quote favorit atau apalah perbincangan orang, gue lupa nonton di mana gitu. Sekarang kalau lu ngelawan Fern, itu bukan masalah melawan Fern. Sekali lu kehilangan Fern, di situ lu tahu lu kalah. Anjir, keren gak maksudnya? Karena itu digambarin gitu dengan moonlight, dan lu malah ngasih kabut buat ngejar-ngejar Frieren. Frieren malah kerjasama sama Method untuk gimana caranya bikin dia bisa menghilangkan kabutnya. Dan in the end, ketika lu tidak lagi melihat Fern, di situ lu tahu lu kalah, karena dia adalah sniper dengan AWP di atas bulan. Dan lu mau ngeliat bulan pun lu udah gak kelihatan Frieren di mana. Yang lu lihat adalah Zoltraknya. Anjay! Dan Frieren AFK. Ya udah, nggak apa-apa, nggak peduli. It's good. It's number one anime. It's my favorite anime. It's good.
shout out to Evan Cole, musiknya gila. Musiknya, wow, musiknya indah sekali, man. It's really good. Apalagi pas Mas Stark lawan Revolt itu musiknya, wow, itu musik baru keluar tuh di season 2 itu indah banget, keren banget, luar biasa banget. Kita dapat banyak meme juga, tiba-tiba nenek-nenek disuruh nambang, lucu banget penggambarannya, lucu banget adegannya, very funny, very memeable, dan makin bakal banyak ya meme tiba-tiba Fern bawa-bawa rifle kemana-mana. In the end, gue bahagia, gue menyenangkan sekali petualangan menonton 10 episode ini. Gak kerasa ternyata udah 10. Gue kira bakal masih lebih panjang. Gue kira bakal, ya gue udah tahu bakal 10 episode, cuman gue gak nyangka aja, anjir udah 10 gitu loh, kayak ya sudah. Dan udah resmi bakal tayang juga 2026 ya, Golden City. Semoga ya tidak turun kualitasnya. Dan sebenarnya kalau kalian mau kritik dan kalian mau cari, gue ketemu. Tapi ya udah gak peduli ya. Itu adalah ketika kita mundur ke belakang waktu ngelawan pedang terkutuk ya, yang dicuri sama setan. Itu sebenarnya efek ledakannya buat gue agak aneh loh, kayak 60 frame sendiri gitu, kayak efek yang belum kelar dibenerin, kayak gak dianimasin, lebih kepada pakai 3D kalau kalian lihat. Plus waktu Stark sama Genau lawan Revolt itu ada Stark yang gerakannya sedikit awkward, tapi in the end ya sudahlah, still love it, nggak usah dipikirin, menyenangkan. Dan agak khawatir gue sebenarnya 2027 udah ada season 3. Lamain aja nggak apa-apa deh, asalkan bagusnya kayak gini, ya nggak sih? Udahlah, nggak usah buru-buru. Anime tuh kita nikmatin dengan santai ya, biar judul-judul yang lain juga bisa keluar pelan-pelan gitu, nggak ditubruk-tubruk kayak gini, ya nggak sih? Layak nomor 1, menurut gue sih layak ya. Menurut gue layak. Gue nggak tahu kalian masih berpikir bahwa nggak layak apa gimana, tapi menurut gue layak banget. Atau menurut kalian Jojo? Komen di bawah. Apa perasaan kalian? Apa kebahagiaan kalian? Apa detail-detail kecil yang kalian temukan? Apa yang menurut kalian paling kalian favoritin, paling kalian suka? Kalau gue sih tetap yang gendong orang itu tetap paling memorable di kepala gue, karena itu paling indah dan paling menyedihkan buat gue. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol like atau subscribe. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue ngebahas posisi 1 My Anime List itu rebut-rebutan antara Frieren dengan Steel Ball Run Jojo ya. Dan dari tadi juga udah gue singgung, menurut kalian siapa yang paling layak dan paling pantas. Di video itu gue jelasin sebenarnya penilaian mall tuh kayak gimana sih, dan apakah sebenarnya masih relevan, apa nggak bisa kita ikutin, nggak bisa kita percaya. Dan komentarnya datang dari PD18 something unemployment war. Anjir, jahat banget orang. Nggak jahat, lucu sih, lucu banget. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di video-video gue. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, pahlawan Himmel pasti vote Frieren di My Anime List. Stay clean and sound.